Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, absen 12 dari kelas 10 SMA Negeri 1 Klaten. Di sini aku ingin membahas periodisasi tentang kolonialisasi dan perlawanan. Bermula dari bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16. Awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun lama-kelamaan tujuan bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajah dari Nusantara. Namun sifat perlawanan lokal dari para raja atau sultan dan rakyat terhadap VOC masih sangat lokal. Beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yaitu 1. Kesultanan Demak melawan Portugis. 2. Perlawanan Kesultanan Aceh. 3. Perlawanan rakyat Ternate. 4. Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. 5. Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC. 6. Sultan Hasanuddin melawan VOC. Kesultanan Demak melawan Portugis. Keinginan untuk mengembalikan tanah Islam yang telah terampas oleh musuh serta mengembalikan kemuliaan kerajaan Islam di Malaka menjadi faktor politik Demak menyerang Malaka. Raden Fatah mengirim pasukannya di bawah pemimpinan Patiunus, putranya yang menjadi Bupati Jepara, untuk menyerang Portugis di Malaka. Ekspedisi pertama Patiunus untuk menyerang Portugis terjadi pada tahun 1512. Namun, serangan besar-besarannya tersebut gagal mengusir Portugis dari Malaka. Sementara itu, keberanian Patiunus dalam memimpin penyerangan ke Malaka yang dikuasai Portugis menyebabkan dirinya mendapat julukan Pangeran Seberang Lor. Kesultanan Demak kemudian diteruskan oleh tokoh yang bergelar Sultan Trenggono yang merupakan putra lain dari Raden Fatah. Dalam rangka memperluas ekspansinya daerah barat, Sultan Trenggono mengirim Fathahilah yang mendampingi Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fathahilah Maulana Hasanuddin menyerang kedudukan Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, pada 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta, berarti kemenangan yang sempurna. Fathahilah diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Jakarta. Pasangan Maulana Hasanuddin memerintah di Banten. Perlawanan Kesultanan Aceh. Portugis menganggap perkembangan Aceh sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya menghancurkannya. Pada 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henry Guise dan pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Namun, semua serangan berhasil dipatahkan. Portugis tidak menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk melemahkan kedudukan Aceh, sehingga kapal-kapal Portugis terus mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Tindakan semena-mena Portugis menimbulkan perlawanan pihak Aceh. Sebagai persiapan untuk menyerang Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah 1587 sampai 1568 mulai mempersenjatai kapal-kapal dagangnya dengan meriam dan prajurit terlatih, membeli persenjataan dari Calicut, India dan Jepara, menyewa tentara bayaran dan mendatangkan ahli-ahli perang dari Turki pada tahun 1567. Setelah semua persiapan selesai, Aceh melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka yang bersekutu dengan Johor.
Portugis berhasil selamat dan melakukan serangan balik pada 1569. Serangan balik tersebut dapat dikatakan pasukan Aceh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 tercatat sebagai penguasa terbesar Kesultanan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis sebanyak 2 kali. Serangan pertama terjadi pada tahun 1615, sedangkan serangan kedua terjadi tahun 1629. Pada serangan kedua, armada laut Aceh mengalami kekalahan besar di pelabuhan Malaka. Perlawanan rakyat Ternate. Akibat monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis, rakyat Ternate hidup sengsara. Akibatnya, rakyat Ternate dipimpin oleh Dajalo pada tahun 1533 melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada awalnya, rakyat Ternate meraih kemajuan besar, namun kemudian berbalik terdesak setelah Portugis mendapatkan bantuan dari Malaka. Kemudian penyerangan kembali terjadi karena Portugis sering melakukan pemerasan. Kali ini perlawanan dipimpin oleh Sultan Khairun dan Hairun. Melalui tipu muslihat, orang Portugis berhasil membunuh Sultan Khairun dalam suatu perundingan. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Ternate terus berlanjut di bawah pemimpin Sultan Ba'abdullah, penerus tahta Ternate pada tanggal 28 Desember 1577. Sultan Ba'abdullah berhasil mengusir Portugis dari negerinya. Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. Sultan Agung Senapati ing Alaga Ngaturrahman 1613 sampai 1645 memiliki cita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kendali Mataram dan mengusir VOC dari Jawa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Sultan Agung bermaksud membentuk usaha-usaha VOC, menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Salah satu upayanya adalah menghancurkan loji VOC di Jepara pada tanggal 18 Agustus 1618. Pihak VOC membalas dengan menghantam pertahanan Mataram di Jepara. Sejak itu, sering terjadi pertempuran di antara keduanya. Sultan Agung juga bermaksud mengusir VOC dari Batavia. Untuk itu dilakukan serangan besar-besaran terhadap Batavia. Namun, sayang serangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung wafat pada 1645 dan peninggalannya pengaruh VOC mulai masuk Mataram. Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC. Keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada menjadi sumber konflik antara Banten dan VOC. Puncak konflik terjadi ketika Kesultanan Banten dipimpin Sultan Agung Tirtayasa 1651 sampai 1684. Perlawanan terhadap VOC mereda setelah terjadi perselisihan antara Sultan Agung dan putranya, Sultan Haji, Pangeran Abu Nasar Abdul Qohar. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh VOC untuk melancarkan taktik divide et impera. VOC membantu Sultan Haji dan berhasil menangkap Sultan Agung. Sultan Haji diangkat oleh VOC sebagai penguasa Banten dengan menandatangani konsensi yang merugikan Banten. Sultan Hasanuddin melawan VOC. Perperangan pertama antara VOC dan Kerajaan Makassar dipicu oleh peristiwa Inquisition. Peristiwa itu diawali ketika Kerajaan Makassar menolak permintaan monopoli oleh VOC. Akibatnya, VOC menawan beberapa bangsawan Makassar di kapal Inquisition. Walaupun kemudian para bangsawan tersebut dilepaskan. Mulai saat itu, bibit permusuhan muncul di kalangan bangsawan dan rakyat Makassar. Buktinya, pada tanggal 10
Desember 1616 ketika kapal VOC Eendridge merapat di pelabuhan Sumba Oku. Awak kapalnya dibunuh oleh orang-orang Makassar. Konflik sempat mereda, tetapi akhirnya membesar dikala Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perang besar VOC melawan kerajaan Makassar dikenal sebagai Perang Makassar yang berlangsung pada kurun waktu 1660 sampai 1669. Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Makassar dengan daya juang yang tinggi. Bahkan orang-orang VOC menyebutnya De Henjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur. VOC dengan dibantu Arif Palaka, petinggi kerajaan Bone, dan beberapa petinggi kerajaan Makassar yang berkhianat, akhirnya berhasil melahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Akibat kekalahan tersebut, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan kata dalam penulisan maupun pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.